Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pengertian dari pertumbuhan pada manusia. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan bertambahnya ukuran seperti berat dan tinggi badan. Selanjutnya, perkembangan pada manusia. Perkembangan pada manusia ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Misalnya, terjadinya pubertas. Pada perempuan akan mengalami menstruasi, sedangkan pada laki-laki akan mengalami tumbuhnya jakun. Selanjutnya mengenai tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, di mana terdiri menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, pertumbuhan prenatal. Pertumbuhan prenatal terjadi sebelum kelahiran, di mana terdapat beberapa fase. Yang pertama, fase germinal. Pada fase germinal, yaitu akan mengalami pembentukan zigot, pembelahan sel, dan melekatnya zigot pada dinding uterus. Selanjutnya, fase embrioni. Pada fase ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan morulasi. Pada tahapan ini terjadi pembelahan zigot, sehingga menghasilkan bagian yang berbentuk seperti bola yang tersusun banyak sel. Selanjutnya akan membelah lagi menghasilkan blastula yang disebut sebagai tahapan blastulasi. Sedangkan pada tahapan akhir fase morula akan terbentuk lubang yang disebut dengan blastosom. Tahapan selanjutnya yaitu gastrulasi. Pada tahapan ini akan menghasilkan gastrula yang kemudian akan membentuk sebuah rongga yang terbentuk akibat dari tahapan akhir blastula, di mana akan mengalami pelekukan sehingga terbentuklah rongga baru yang disebut sebagai gastrosol. Pada tahapan akhir gastrula terbentuk 3 lapisan jaringan embrional, di mana lapisan pertama yaitu lapisan ectoderm, lapisan terluar dari lapisan embrional yang akan berkembang menjadi otak dan syaraf, serta reseptor seperti telinga, hidung, dan kulit. Selanjutnya, mesoderm, yaitu lapisan yang berada pada lapisan tengah yang akan membentuk jaringan tulang, otot, sistem sirkulasi, sistem ekspresi, dan sistem reproduksi. Selanjutnya, lapisan endoderm, lapisan yang paling dalam yang akan membentuk sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Selanjutnya, fase janin. Fase ini terjadi setelah proses pembuahan dan berlangsung selama 7 bulan hingga lahir. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang kedua yaitu pertumbuhan postnatal. Pertumbuhan ini terjadi setelah kelahiran, di mana terdapat beberapa fase. Yang pertama yaitu fase bayi. Pada fase ini semua organ-organ pada tubuh bayi sudah mulai dapat bekerja. Yang kedua, fase anak-anak. Pada fase ini manusia mulai berkembang secara emosional dan sosial. Keterampilan fisik sudah meningkat dengan aktif. Yang ketiga, fase remaja. Pada fase ini akan mengalami perkembangan organ-organ reproduksi dan akan mengalami pubertas. Yang keempat, fase dewasa, di mana ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Tubuh bisa bertambah berat namun tidak dapat bertambah tinggi. Dan yang kelima, fase tua. Pada fase ini, organ-organ tubuh mengalami penurunan fisiologis, di mana fungsi organ tubuh
mulai tidak bekerja secara tidak maksimal. Selanjutnya, faktor pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Pada faktor internal terdiri dari gen dan hormon. Hormon terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, hormon tiroksin. Hormon ini menghasilkan tiroid yang mempengaruhi metabolisme tubuh, di mana jika kekurangan hormon ini akan mengakibatkan penyakit mikodermi. Yang kedua, yaitu hormon somatotropin. Hormon ini mempengaruhi kecepatan pertumbuhan, di mana jika seseorang kekurangan hormon ini, maka tubuhnya akan menjadi kerdil. Dan apabila kelebihan hormon ini, maka akan menyebabkan pertumbuhan raksasa. Yang ketiga, yaitu hormon testosteron. Hormon ini mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Yang keempat, hormon progesteron. Hormon ini mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini terdiri dari makanan atau nutrisi, suhu, air, aktivitas tubuh, dan oksigen. Demikianlah video pembelajaran pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.